Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak yakin semua pasti penuh dengan sukacita. Sudah siap mengikuti ibadah minggu kita pada hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah Kak? Sudah, semua pasti sudah siap. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah minggu pada pagi hari ini, Kak Dame mau memperkenalkan kakak sekolah minggu dan abang pemusik dan juga abang pendeta yang melayani kebaktian kita pada minggu ini. Ada Kak Renata. Halo. Ada Kak Maya. Hai adik-adik. Ada abang pendeta Besi Hombing. Halo. Dan ditemani juga dengan abang kita, abang pemusik. Ada abang Lamro, ada abang Anugrah, dan abang Jerry. Nah, adik-adik sekarang Kak Dame mau mengundang adik-adik untuk berdiri semua. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 8 Kereta Api Sekolah Minggu. Adik-adik boleh yang kebaktiannya, ibadahnya bersama dengan kakak, adik atau mama dan papa, boleh ngadep ke kiri. Kita pura-puranya kita mau naik kereta api kita mau menuju sekolah minggu. Kita nyanyi bersama-sama kereta api sekolah minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berkenan menerima anak-anak di dalam kerajaan. Sekarang anak-anakmu telah bersekutu di gereja ini. Maka pimpinlah kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 299 ayat 1. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur
lewat Tuhan bagi kita, dimulai dari tita pertama sampai dengan tita yang ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkan tita pertama. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanmu. Tita kedua, Tita kedua. jangan perbuat bagimu patung Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, Tita ketiga. jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Tita keempat, Tita keempat. ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, dan melakukan segala pekerjaanmu. tetapi pada hari yang ketujuh Tetapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, engkau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya. dan laut dan segala isinya, Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima, Tita kelima. hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, Tita keenam. jangan membunuh. Jangan membunuh. Tita ketujuh, Tita ketujuh. jangan berzina. Jangan berzina. Tita kedelapan, Tita kedelapan. jangan mencuri. Jangan mencuri. Tita kesembilan, Tita kesembilan. jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu manusia. Tita kesepuluh, Tita kesepuluh. jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau lembunya, atau keledainya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Apakah kehidupan Allah akan dasar tita yang ke-10 itu demikian. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan segala kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu kita harus takut akan murkanya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta mentaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Marilah kita
memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik, sekarang siapa di sini yang mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan segera datang? Ayo angkat tangannya, siapa di sini yang mau? Aku mau. Kakak? Aku juga mau Karenata. Wow, semuanya adik-adik pasti juga. Mari kita angkat sebuah lagu Roma Tut Yesus dari buku lagu ND 178 ayat 1. Ayo Abang. Bangkit berdiri. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayat hilang. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita marilah kita mengaku dosa kita dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Karena itu ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita kembali mengangkat pujian, kita bernyanyi dari lagu buku ND 435 ayat 1, Marolo Polop Tondiki. Kita nyanyi dengan penuh semangat, adik-adik boleh duduk kembali. Tondiki ayang ditebus Yesusi, kamu sudah megemai salah
Epistel kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Buka Alkitabnya. Yesaya 43 ayat 11. Marilah kita sama-sama membacanya. Akulah Tuhan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. selain daripada aku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. serta memeliharanya. Amin. Amin. Adik-adik, kita harus senantiasa untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 73, Aku Mau Mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku, firman-Mu berkuasa ubah diriku. Kita nyanyikan dalam bahasa Batak. Doa UPG hatami Tuhan, doa UPG hatami Tuhan. Marua soharta kau baonawan, marua soharta kau baonawan. Dengan bahasa Inggris. I am here, listen to you, Lord. I am here, listen to you, Lord. It's your word, changing me, changing me. It's your word, changing me, changing me. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Aku Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pulang pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. 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 Sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang khawatir? Ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke, kakak percaya kalau adik-adik semua tidaklah khawatir karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Kita angkat ya sebuah lagu berjudul Jangan Kamu Khawatir.
Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku sekolah Minggu. Puji Tuhan, firman Tuhan bagi kita minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku sekolah Minggu, Yesus Kristus berkata kepada kita, jangan khawatir. Siapa adik-adikku sekolah Minggu yang hari ini khawatir? Pasti ada yang khawatir. Semua kita pasti pernah khawatir. Khawatir uang sekolah, khawatir makanan apa yang bisa kami makan besok, khawatir masa depan kita, khawatir bagaimana apa yang bisa ku makan hari ini, khawatir apa yang bisa ku pakai, khawatir kesehatannya. Terlebih kekhawatiran kita hari ini adalah COVID-19. Semua bangsa dan dunia khawatir akan COVID-19. Sehingga banyak kita lihat dengan COVID ini timbullah kekhawatiran.
Orang yang khawatir dia pasti gelisah. Orang yang khawatir pasti dia menangis. Orang yang khawatir dia pasti takut. Dan orang yang khawatir pasti dia lemas. Dan ingat, orang yang sering sakit itu jatuh sakit karena apa? Karena dia kebanyakan khawatir. Orang yang selalu tiap detik, tiap menit, tiap jam khawatir, dia rentan, dia cepat sakit, dia cepat demam. Jadi di sekolah minggu kalau sering-sering khawatir, cepat-cepat itu sakit dan lemas fisiknya. Tapi orang yang selalu tidak pernah merasa khawatir karena ada Tuhan, karena ada ayah dan mama, dia pasti kuat dan sehat. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir. Kalau kita lihat adik-adikku sekolah minggu di ayat sebelumnya, Yesus mau berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita, ngapain kamu khawatir anak-anakku? Apa yang kamu khawatirkan? Lihatlah adik-adikku, lihatlah anak-anakku, burung-burung di udara, burung pipit, yang tidak bekerja, yang tidak menanam, yang tidak menabur, namun ia makan. Yang tidak bikin rumahnya, namun ia memiliki tempat tinggal. Yang tidak dia menanam, tetapi ia bisa makan. Ngapain kamu anak-anak Tuhan? Mengapa kamu orang-orang percaya khawatir? Sungguh luar biasa firman hari ini, adik-adikku. Kekhawatiran itulah yang membuat kita menjadi semakin terbeban. Jika adik-adikku khawatir tinggal kelas, dia akan ketakutan kepada orang tuanya. Dia akan takut dan dia akan lemas. Saya akan uji kepada kita adik sekolah minggu. Ayo adik sekolah minggu, coba ambilkan gelas atau buku. Coba seperti ini adik sekolah minggu. Coba ini kan gelasnya atau botolnya hanya ukuran setengah kilo. Tapi adik-adikku coba pegang begini setengah jam. Kalau kau pegang ini botol setengah jam yang hampir setengah kilo, tidak apa-apa. Tapi coba pegang 2 jam, tanganmu mulai kaku. Coba lagi pegang setengah hari, tanganmu sudah beku. Coba pegang 1 hari seperti ini, kamu akan tumbang dan jatuh sendiri. Artinya apa mau saya katakan adik-adikku sekolah minggu? Inilah kekhawatiran kita itu. Kekhawatiran kita jika kita pegang adik-adikku, setengah jam mulai gemetar. Setengah hari kaku. 1 hari kita akan tumbang. Maka firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, buanglah kekhawatiran. Jangan khawatir kata Yesus. Jangan pegang, jangan miliki, buang. Supaya apa? Ringan. Coba dari saya buang ini. Saya buang sekarang tangan saya bebas, ringan. Jadi orang yang tidak pernah khawatir. Adik-adikku sekolah minggu, dia selalu bersyukur. Orang-orang yang tidak pernah khawatir, dia akan sehat. Orang-orang yang selalu bersyukur, dia akan bangga akan Tuhan, bangga akan keluarga, bangga dirinya. Jadi orang yang selalu bersyukur, tidak khawatir, dia memiliki kebanggaan. Ada seorang bapak, adik-adikku. Si bapak ini miskin. Tetapi si bapak ini memiliki 1 kuda putih yang indah sekali. Tetapi di kampung itu banyak yang iri, yang cemburu kepada si bapak ini. Kenapa? Karena memiliki kuda yang indah, kuda putih. Sehingga raja dan banyak orang menawarkan untuk membeli kudanya. Tapi si bapak ini tidak mau. Bahkan orang mencemohnya, udah miskin, ngapain pelihara kuda?
Sudah miskin, udah nggak punya apa-apa. Tetapi kata si bapak ini bukan asal kuda. Ini adalah binatang yang kusayangi. Kudaku ini bukan sekedar hanya kuda, tetapi benar-benar kuda yang sudah kusayangi. Berapapun uang kalian membeli saya tidak mau, kata si bapak ini. Tetapi adikku, setelah 10 hari kemudian kudanya hilang. Kuda putih ini hilang. Datanglah tetangga-tetangga, datanglah orang-orang berkata, sudah kukatakan. Semua orang bilangnya sama si bapak ini memang keras kepala. Bapak ini percuma. Kalau bapak tadi jualnya itu sudah saya beli itu 100 juta. Udah punya duit, udah bisa membangun. Sekarang kamu rasakan, kudamu sudah hilang. Apalagi yang bisa kau katakan, kata semua masyarakat dan tetangganya. Tetapi si bapak ini berkata, bersyukurlah kalau memang kudanya pergi, kalau memang kudanya dicuri orang, tidak apa-apa. Dia selalu bersyukur, dia tidak khawatir kemana kudanya. Tetapi adikku, 20 hari kemudian, kuda itu datang dari hutan. Dengan membawa banyak kuda liar. Ada 10 kuda liar ikut bersama kudanya. Semua orang heran. Segala tetangga-tetangga dan semua orang-orang di sekelilingnya heran. Luar biasa bapak itu. Sudah makin tambah kudanya, katanya. Tetapi kudanya ini liar. Sehingga si bapak membutuhkan untuk melatih yang 10 yang liar ini untuk melatih kudanya. Dia panggil anaknya. Anakku, ada anaknya namanya si John. John, ayo kita latih kuda ini. Ada tambah lagi 10 kuda kita dari hutan. Ayo kita latih. Akhirnya si bapak ini dengan anaknya John melatih kuda ini. Tetapi tahu adik-adikku, di waktu mau melatih kudanya ini, kuda itu menendang anaknya, ditendang namanya anak ini, si John ini, buar. Akhirnya kakinya patah. Nangis-nangislah si John ini. Akhirnya dibawa dia ke rumah sakit, dibawa ke dukun patah karena kakinya sudah patah. Tahu apa dibilang tetangga-tetangga? Itulah sudah hancur keluarganya. Si bapak itu memang keras kepala. Sudah anaknya sudah enggak benar lagi bahwa anaknya sudah sakit, kakinya sudah patah. Tetapi si bapak ini selalu menjawab, bersyukurlah. Apapun yang terjadi, jangan pernah khawatir. Selalu dia bersyukur. Sebulan kemudian adik-adikku, apa yang terjadi? Bahwa raja mengumumkan semua laki-laki dan semua anak-anak harus ikut berperang karena ada musuh kita datang. Semua laki-laki di kampung itu pergi berperang dan semua meninggal di tempat pertempuran di perang. Hanya anak si bapak inilah yang tidak bisa ikut karena kakinya, sehingga si anak ini hidup, si John ini hidup. Semua teman-temannya sudah mati berperang. Karena itu adik-adikku, ternyata tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sakit apapun itu, bagaimanapun keluarga kita, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 33. Ayo kita sama-sama membaca ayat 33. Di ayat 33 dengarkan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Adik-adikku, carilah firman Tuhan. Rajinlah berdoa, rajin baca firman, rajin bersyukur. Pasti Tuhan akan memberikan kepadamu yang terbaik. Jangan pernah ragu. Jika cita-citamu dokter, jika cita-citamu polisi, jika cita-citamu, berdoalah dan selalulah berseru kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan semuanya indah. Jangan balikkan. Jangan kamu harus belajar dulu baru membaca firman, belajar dulu baru bersyukur. Jangan. Harus dimulai sebelum belajar, baca firman dulu. Sebelum pergi sekolah, berdoa dulu. Sebelum bekerja, baca firman dulu. Itulah namanya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya
akan indah dan ditambahkan kepadamu. Adik-adikku, untuk mengakhiri firman ini, mari buka dulu buku nyanyiannya nomor 789. Ayo kakak guru sekolah minggu, kita buka buku nyanyian kita atau buku ND 789. Carilah dahulu kerajaan Allah, ayat 1 dan ayat 2. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. ayat 2. Mintalah akan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat, ketutlah pintu dibuka bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan berkat-Mu. Dan kami sering khawatir Tuhan. Khawatir makanan kami. Khawatir akan pakaian. Khawatir Tuhan masa depan kami. Dan terlebih Tuhan, kami sering khawatir akan kesehatan kami. Terlebih Tuhan, karena pandemi COVID-19 kami sering khawatir Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, jangan khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan, biarlah kiranya anak-anak-Mu semakin rajin mendengar firman, makin rajin berdoa, makin rajin membaca firman Tuhan, rajin menolong orang tua, rajin belajar, dan rajin untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Berkati Tuhan semua orang tua dan anak-anak kami, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga Tuhan kakak-kakak abang multimedia, dan juga adik kami pemain musik. Berkati Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pelayanan yang luar biasa bagi anak-anak kami. Dan kami berdoa Tuhan, di tahun ini, di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 hilang. Dan kami tidak khawatir Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang ajaib, Bapa yang memberikan yang terbaik bagi kami. Sempurnakanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik dapat berikan kepada mama, papa untuk diberikan ke gereja, atau persembahan kita dapat kita transfer melalui rekening BRI atas nama HKBP Depok 1. Sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk kita sama-sama menyanyi dari lagu buku nyanyian HKBP nomor 370 ayat 1 dan ayat 8. Selalu kukasihi. Selalu kukasihi
berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Wah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Wah, terima kasih ya kepada adik-adik, mama, papa yang telah mendampingi, Opung Doli, Opung Boru, siapapun yang mendampingi adik-adik. Sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan kakak cuma mau katakan sampai jumpa minggu depan. Dan adik-adik selalu jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Dan adik-adik, jangan pernah berhenti untuk selalu mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu di setiap minggunya. Baik. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.